Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 447. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Sore harinya, ketika Ariel kembali ke rumah, dia juga mengetahui bahwa tetangganya telah pindah. Tetapi dia tidak terlalu banyak menanyakan alasannya. Tempat ini bukanlah tempat di mana dia biasanya tinggal. Siapa tetangganya tidak penting baginya. Melissa sedang sibuk di dapur, dan ruangan itu dipenuhi dengan wewangian. Ariel sangat mengagumi keterampilan memasaknya. Meskipun Ariel juga pandai memasak, masih ada celah tertentu dibandingkan dengan Melissa. Dari tingkat tertentu, Ariel dan Ariel adalah orang yang sama. Mereka juga lahir di keluarga kaya, tetapi mereka sangat mahir dalam hal-hal sepele dalam hidup. Itu seharusnya dilakukan oleh para pelayan, tetapi mereka berdua sangat mengenal satu sama lain. Bahkan mereka tahu harga kebutuhan sehari-hari. Beras, minyak, dan garam dengan sangat baik. Tetangga itu pindah. Apakah kamu tahu tentang ini? Ariel bertanya pada Melissa yang berdiri di pintu dapur. Aku mendengar keributan di luar sepanjang hari, tapi aku tidak keluar, kata Melissa. Sejak dia datang ke sini, dia tinggal di rumah dan tidak ingin keluar, karena rumahnya sangat bau, yang bisa membuatnya merasa Ariel semakin dekat. Dan sekarang untuk Melissa, tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan jika dia keluar, dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Apakah kamu tidak takut berjamur di rumah? Kamu harus berjalan-jalan jika tidak ada yang harus dilakukan. Bukankah Kauri dan Lucy mengajakmu berkencan baru-baru ini? Ariel bertanya. Mereka berdua sangat sibuk sekarang. Bagaimana mungkin mereka masih punya waktu untuk berbelanja? Kata Melissa. Apakah perusahaan sibuk? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Anda ingin menanyakan tentang Kauri dengan cara yang berbeda, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena saya tidak tahu apa-apa, kata Melissa dengan ringan. Ariel tersenyum canggung, dan sangat tidak pantas untuk menanyakan tentang berita Kauri dari mulut Melissa. Dia mungkin sama sekali tidak ingin menyebutkan topik tentang Kauri. Kapan saya bisa makan? Ariel bertanya. Mengubah topik pembicaraan. Jika kamu lapar, makan dulu, dan aku akan membuat hidangan lain, kata Melissa. Dia memperhatikan Ariel dengan sangat detail. Selain itu, Melissa selalu menjadi yang pertama mempertimbangkan perasaan Ariel, dan mengutamakan Ariel. Tidak enak, aku akan mandi dulu. Setelah Ariel selesai berbicara, dia berjalan menuju kamar mandi. Mandi adalah hal yang biasa. Tetapi ketika Ariel menemukan celana dalam Melissa tergantung di kamar mandi, hatinya menjadi sedikit gelisah. Meskipun dia sudah menikah, seluruh Kauri tahu bahwa tidak ada hubungan substantif antara dia dan Kauri. Bisa dibayangkan dampak visual yang dibawa oleh pakaian ketat semacam ini. Ariel menelan ludah, berusaha menghindarinya dan tidak melihat pakaian itu. Apakah dia tidak sengaja melakukannya? Kan? Ariel berkata pada dirinya sendiri. Melissa di dapur tampak gelisah, jelas terlihat linglung, dan mengintip ke pintu kamar mandi dari waktu ke waktu, seolah-olah ada sesuatu yang dipikirkannya. Setelah Ariel mandi, keduanya duduk di meja makan untuk makan. Melissa menundukkan kepalanya. Ariel tidak berbicara, dan suasananya tampak sedikit canggung. Saat ini, mengetuk pintu meredakan suasana di rumah. Ariel berjalan ke pintu, dan setelah membuka pintu, sebuah wajah aneh muncul. Ketika Aldi melihat Ariel, dia terkejut. Dia hanya tahu bahwa Melissa tinggal di sini, tetapi dia tidak menyangka ada seorang pria di rumah. Mungkinkah Melissa sudah bersamanya? Mungkinkah orang ini sudah berhasil? Siapa yang kamu cari? Ariel bertanya. Aku tetangga baru, kata Aldi. Mereka baru saja pindah hari ini. Apakah kamu pindah begitu cepat? Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi dia bahkan lebih penasaran karena dia merasakan permusuhan yang sangat kuat dari Aldi. Dia tidak mengenal pria di depannya.
Jadi permusuhan semacam ini tidak bisa dijelaskan oleh Ariel. Belum. Baru kenal tetangga dulu, kata Aldi. Apakah kamu sudah makan? Kenapa kamu tidak makan santai di rumahku? Ariel mengundangnya makan di rumahnya. Aldi ingin tahu apa yang terjadi antara Ariel dan Melissa. Jadi dia tidak menolak. Ketika Aldi masuk ke dalam rumah dan melihat Melissa, Ariel melihat fenomena aneh. Mata tetangga baru itu panas. Tapi Melissa agak sulit dipercaya. Jelas. Kedua orang ini saling mengenal. Dan tujuan tetangga baru ini mungkin tidak sederhana. Ini kamu, kata Melissa. Melissa, aku tidak berharap kamu tinggal di sini. Saya membeli rumah di sebelah. Dan mulai hari ini kita adalah tetangga. Aldi berkata. Melissa mengerutkan kening. Keterampilan akting Aldi penuh dengan celah. Ini jelas bukan kebetulan murni. Sepertinya kalian saling kenal. Dalam hal ini, kalian ngobrol aja. Aku akan jalan-jalan. Ngomong-ngomong, dia dan aku hanyalah teman biasa. Jangan salah paham, kata Ariel kepada Aldi sambil tersenyum. Meskipun dia tidak tahu siapa Aldi, identitasnya sangat menyenangkan bagi Ariel. Jika dia mengejar Melissa, jika Melissa tergoda padanya, masalahnya akan berkurang. Aldi juga tidak tahu siapa Ariel, karena setelah datang ke Bandung, dia terobsesi dengan wanita, dan dia tidak pernah khawatir tentang hubungan Helen dengan Ariel, dan tentu saja dia tidak pernah bertemu Ariel. Aldi sangat senang dengan apa yang dikatakan Ariel, dan melepaskan permusuhannya terhadap Ariel. Ketika Ariel baru saja berjalan keluar rumah menuju lift, dia mendengar suara terkejut yang menyenangkan. Ariel, kebetulan sekali. Apakah Anda akan turun juga? Melihat Vira dengan wajah terkejut, Ariel tersenyum ringan dan berkata, ya, apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada garam di rumah. Saya sedang memasak. Dan saya sedang terburu-buru untuk membelinya, kata Vira. Ketika keduanya masuk ke lift, Vira menyebutkan masalah tetangga baru. Dia juga berbicara tentang harga tinggi dan biaya pindah 200 juta, yang membuat Ariel senang. Sepertinya pria itu mengetahui bahwa Melissa tinggal di sini. Itu sebabnya dia membeli rumah di sebelah. Kebetulan sekali, dia berkonspirasi. Ariel, tebak mengapa tetangga baru kita membeli rumah dengan harga mahal? Vira bertanya pada Ariel sambil tersenyum. Karena kamu menanyakan itu, kamu pasti tahu sesuatu, kan? Beritahu saya, beritahu saya. Ariel telah bertemu dengan Aldi. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuannya? Tetapi Vira sedang bersemangat, dan dia tidak ingin mengganggu minat Vira, hanya untuk memuaskan keinginannya untuk berbicara. Ya, untuk Nona Sally. Tetangga baru ini adalah pelamar Nona Sally, kata Vira. Hah, Ariel tidak bisa menahan tawa setelah tertegun. Bagaimana mungkin Sally ada hubungannya dengan masalah yang tidak penting seperti itu? Dan dia telah pergi untuk mencari Melissa. Jadi jelas bahwa dia adalah penggemar Melissa. Apakah Sally memberitahumu sendiri? Ariel bertanya sambil tersenyum. Itu tebakanku. Tapi Sister Sally juga setuju dengan ideku. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang idiot yang mau menghabiskan begitu banyak uang? Dia tidak bisa membenarkannya tanpa tujuan. Vira mengatakannya sebagai hal yang biasa. Ariel mengakui bahwa ada tujuan. Dan Vira memang benar dalam berpikir demikian. Tapi sayangnya, tujuan ini bukan Sally. Sepertinya Sally memulai lagi itu mimpi yang indah. Dan dalam hal ini, saya tidak akan merusak fantasinya. Kenapa kamu tidak menghancurkan fantasinya? Ini bukan fantasi. Ini nyata. Vira berkata dengan serius. Dalam hatinya, Sally benar-benar memiliki ketertarikan seperti itu. Karena dia telah melihat banyak perilaku pelamar gila Sally berada di luar pemahaman orang biasa. Yah, itu benar. Itu benar. Itu lebih benar daripada mutiara. Ariel mengangguk berulang kali. Di rumah, Sally tenggelam dalam fantasi dan tidak bisa melepaskan diri. Dia bahkan ingin meminta cuti dan tidak pergi bekerja. Karena khawatir ketika tetangga baru mengetuk pintu. Jika dia tidak ada di rumah, ini akan menjadi kesempatan yang terlewatkan. Sally punya ide lain. Dia tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya dengan mudah. Semakin sulit mendapatkannya, semakin dia bisa membuat pria menghargainya. Jadi dia harus menunjukkan sisi dinginnya.
Biarkan dia tahu bahwa mengejar dirinya sendiri adalah hal yang luar biasa, hal yang sulit. Harus dikatakan bahwa ide-ide Sally telah sangat berkembang. Dan dia bahkan telah mempertimbangkan bagaimana membuat kesulitan untuknya. Sehingga dia dapat menghargainya setelah dia mendapatkannya. Bersambung.